Halo para pemirsa, ibu dan para bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun berada, tiba waktunya kita bertemu kembali dalam program acara Tiba, Tanya Ibu dan Bunda bersama saya Ibu Rosti Malin Munte dan ditemani dengan Ibu atau Bunda Dr. Immaculata Umiyati. Apa kabar Bunda? Sangat baik Bu Ros, segar, bugar semuanya, apalagi Bogor udah hujan tiap hari. Jakarta udah hujan belum? Jakarta udah hujan? Kadang-kadang. Bogor tiap hari, oke mari. Jadi Tiba, Tanya Ibu dan Bunda adalah program bincang-bincang atau tanya jawab sehingga kita bisa saling berinteraksi melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikirim langsung melalui kolom komentar YouTube atau postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Official dengan hashtag Tiba-Tiba Bertanya. Yang tayang di YouTube Aris Merdeka Official, jangan lupa untuk berlangganan sekarang dan like, komen, share, dan subscribe. Juga secara eksklusif di Tip-Tip ID. Tema yang membahas seputar topik anak berkebutuhan khusus dan juga pola parenting atau pola asuh anak bersama netizen dan juga dengan narasumber pilihan. Kali ini para bunda kita akan membahas tema yang sangat penting atau yang sangat aktual, yaitu peranan sekolah dalam menangani kasus-kasus bullying atau perundungan. Terkadang ini bunda sekalian saya mau menyampaikan apa kesan yang ada pada saat ini atau hari-hari ini. Ada sekolah-sekolah tertentu yang di sekolahnya terjadi perundungan atau bullying, terkesan ada oknum yang membela pelaku atau dengan sengaja untuk menutup-nutupi, kesannya seperti itu. Bagaimana menurut Bunda tentang hal ini? Dan itu hampir terjadi, bukan hampir secara saya, terjadi kepada semua sekolah. Sekolah lupa bahwa, jadi begini ibu-ibu sekolah, ibu guru, kepala sekolah yang punya sekolah. Kita ini kan mendidik anak ya. Ingat bahwa didik adalah bukan hanya akademik, tapi nih, dan moralitas. Ketika Anda semua dari pihak sekolah dan ada bullying di situ, kemudian satu menutupi Bu Rosoka, gitu ya. Oh enggak, dia itu enggak berantem, enggak dibully. Sebetulnya cuma berantem kenakalan biasa, dengan segala cara lah. Dengan segala cara untuk menutupi. Bahkan dikatakan bercanda. Ya, enggak itu seperti gimana bercanda sampai mati anaknya. Gimana bercanda dijoroki sampai patah gitu kan, itu nggak lucu banget ya. Jadi saya ingatkan bahwa kita mendidik anak itu paling penting adalah moralitas. Ya, hati anak. Moralitas itu paling penting banget. Ketika Anda melindungi si pelaku ini, berarti Anda sedang tidak mendidik anak. Lalu apa misi dan visi sekolahnya? Halo? Misinya apa? Misi visinya nggak ada dong. Ya, memang ada gini Bunda, saya coba ini dengan pemahaman yang berlaku. Kalau anaknya pelaku, korbannya pelaku, itu dilihat sebagai korban. Nah, itu dia. Jadi seringkali kata korban ini, padahal itu korban dalam perspektif perlindungan hukum, bukan dalam etika, moral, dan seterusnya yang tadi itu yang Ibu Bunda coba lebih tegaskan lagi. Itu Bu, jadi Bu Rus sudah sangat tegas, sudah sangat tegas seperti. Cuma karena ini kita itu bergejolak banget ya Bu ngelihat hal-hal seperti ini tuh. Dan itu Bu, ya jadi itu yang sebetulnya sudah Bu Ros sampaikan juga. Lalu yang penting juga Bu Ros, kalau sekolah melakukan itu, selain tadi tidak mendidik namanya, jadi misi visi sekolah hilang, ya berarti sekolah ini tidak memberikan efek jera baik kepada anak itu, kepada anak-anak yang lain. Jadi seperti memaklumkan, itu akan terjadi Bu. Akan terjadi lagi, akan terjadi lagi, akan terjadi lagi. Ya. Yang ketiga, sekolah itu kalau terbuka, oh iya,
ternyata di kami ada begini, ya kan? Maka kami akan melakukan A, B, C, D. Kalau itu yang ibu lakukan, ibu bapak lah pokoknya pihak sekolah ya, maka netizen pun tidak akan marah. Dan ibu-ibu itu akan bersama-sama dengan sekolah Anda. Percaya saya. Yang menjadikan marah itu kan kalau tadi menutup-nutupin tadi. Ya, jadi ini arah sekolah mau kemana? Percaya saya kalau ibu terbuka ya, lalu kita mencari solusi bersama-sama dengan orang tua si korban ini, Bu. Itu juga ibu namanya mau belajar. Dan ibu tidak akan ditinggalkan masyarakat. Ya kan? Karena udah percaya dari situ, oh sekolahnya terbuka loh. Ya, ini belum lama Bu saya juga menerima apa? Bu, anakku tuh SD 4 atau 5 ya. Dan itu dibully abis-abisan. Dan anak ini sekarang menjadi pelanggannya, menjadi rutin ke psikiater. Dan ibunya bilang, aduh Bu, miss-nya itu sama sekali. Jadi anak ini keluar Bu. Masalahnya bukan anak itu keluar. Kalau kita ngomong siapa yang harus keluar ya pelaku lah. Ya kan, kalau kita ngomong nih Bu, siapa yang harus keluar? Ya pelaku. Si anak ini udah menjadi korban, dia udah ketakutan tiap hari, bahkan sampai ke psikiater dan gurunya tetap menutupi semua. Ini loh yang sangat kami sayangkan karena artinya gini loh, ibu tidak usah takut ditinggalkan masyarakat, anak-anak mereka tidak akan sekolah ke situ karena dengan keterbukaan. Justru orang senang, Bu, kita ini sekarang ini sedang haus keterbukaan ya Bu. Dalam banyak hal loh. Banyak hal masyarakat kita ini kita haus akan kejujuran. Ya kan? Tahu apa yang terjadi di kita toh? Kita butuh kejujuran. Maka kalau sekolah jujur ingat tidak akan pernah ditinggalkan di masyarakat. Ditinggalkan masyarakat lalu. Kalau dunia pendidikan pun seperti itu. Lalu siapa yang bisa dipercaya? Ngeri loh. Ngeri sekali. Ya nanti menyasarnya sekolah. Kita pernah menangani waktu itu kan ya. Ketika saya datang ke sekolah karena memang di situ ada pembulian dan sekolah itu takut banget waduh Komnas gitu kan. Kami tidak memusuhi Anda, tidak. Karena banyak fakta Bu di sekolah-sekolah itu terjadi pembulian itu sekolah juga tidak salah karena kejadiannya itu artinya sekolah itu sudah sedemikian rupa. Misalnya gini, lah sekolah jelas-jelas Bu Guru enggak salah. Itu kejadiannya di lapangan loh. Dalam acara kelas meeting yang anak wirawiri di mana-mana ada guru, CCTV juga ada. Anak dipojokin. Di siang hari bolong dan banyak rame. Siap guru juga tidak akan menyangka. Hal-hal seperti ini loh Bu. Jadi sekolah itu tidak, kita nggak akan memojokkan sekolah salah diserang. Tidak. Ingat kami akan bersama-sama sekolah, orang tua, murid kita di sini dari Komnas itu bersama-sama Bu mencari solusi dan bukan hanya sekedar solusi lalu anak ini mau di terapi atau gimana gitu tidak, tetapi supaya tidak terjadi lagi baik oleh pelaku tersebut dan anak-anak yang lain. Nah ini yang disebut kita bersama-sama mencari solusi supaya tidak terjadi lagi pembulian. Jadi terbakar rasanya Bu kita kalau ngomong gitu karena mengerikan sekali anak-anak ini. Ya, jadi kan tadi pertama Bunda mengatakan soal efek jera itu menjadi bagian yang amat penting untuk dipahami anak. Efek jera itu kan bukan berarti kekerasan dibalas kekerasan, bukan. Tidak. Tetapi ada keterbukaan untuk mencari solusi yang tepat, adil untuk korban dan juga bermartabat juga untuk anak pelaku supaya dia akan berubah ya. Ketika dia dirubah, dikasih sanksi atau apapun lah namanya, tapi membuat dia menjadi manusia yang bermartabat, yang mengasihi orang lain, beradab seperti itu loh. Jadi jangan dilindungi pelaku dengan cara membabi buta karena demi nama baik sekolah misalnya kan kira-kira begitu ya Bunda. Oleh karena itu kalau kita
pertanyakan sekarang, seharusnya ya ke depan ini kan ini berjalan terus menerus, bagaimana harusnya sekolah atau bahkan kampus bagaimana untuk mengambil sikap dalam hal-hal yang seperti ini supaya kejadian-kejadian kekerasan atau yang dikatakan dengan perundungan atau bully itu tidak terus menerus terjadi dan semakin baik secara kualitatif kekerasannya semakin meningkat seperti itu. Sangat meningkat, mengerikan sekali. Saya rasa para ibu guru dan orang tua di rumah juga sangat paham, sangat mengerti, sangat lihat peristiwa-peristiwa itu. Jadi ini di dalam episode ini kali ini adalah sekolah. Satu, saya ingatkan kembali, tidak usah takut untuk terbuka, untuk jujur bahwa memang terjadi ini, tapi sekolah tidak diam diri nih. Sekolah akan melakukan suatu langkah yang lebih baik ya, bukan menutupi. Bukan kemudian kita mencari segala alasan ya, karena kita adalah dunia pendidikan, enggak cuman akademik tetapi mendidik anak-anak supaya bermoralitas, supaya menjadi manusia yang punya nilai, karena anak-anak ini akan meneruskan bangsa ini. Ya itu jadi saya berharap sekali sekolah tidak usah takut, tidak usah begini, mari kita bersama-sama ibu, orang tua bisa dirangkul untuk kita mengajak mencari solusi. Kalau kita menutup-nutupi jadi masalah besar. Ya, jadi kan Bunda, kita ini bicara dari perspektif perlindungan untuk anak ya. Dan juga dari aspek bagaimana keluarga, pihak sekolah secara terbuka untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku anak pada saat ini. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang hal yang lain, itu sudah ada jalurnya, yaitu hukum. Kita mengerti itu, bagaimana sistem pidana atau peradilan pidana anak, kita mengerti itu. Tapi bukan itu konteks percakapan kita hari ini, gitu. Karena kalau di situ nanti kita akan terjebak, oh ya semua anak menjadi korban dari sistem kah, korban dari apakah? Bukan. Kali ini yang kita bicarakan adalah soal moralitas. Bagaimana anak supaya dididik betul-betul mempunyai rasa kemanusiaan, rasa peduli dengan sesamanya. Jangan sampai seperti yang kita keluhkan hari ini, kita melihat anak mengambil gambar dengan tega, bahkan ada yang bertepuk tangan seperti ibu tadi itu katakan. Benar-benar sudah aduh Tuhan, tidak. Itu sebenarnya yang sedang kita bahas, bagaimana kita hari ini dengan kasus pembulian atau perundungan supaya stop, jangan terus-menerus dengan sikap keterbukaan dari sekolah sebagai penyelenggara pendidikan, di mana anak-anak bernaung, baik korban maupun pelaku ada di situ semua. Bagaimana mengelolanya supaya betul-betul mempunyai perubahan ke depan, kan gitu ya Bunda ya. Nah, rasanya sih ngomong-ngomong seperti ini singkat sekali, nggak berasa gitu. Tapi ya artinya bahwa topik tentang perundungan masih banyak ya yang harus kita bahas ke depan. Tapi kali ini kita akhiri dulu sampai episode yang kali ini seperti ini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Oleh karena itu para ibu dan bunda yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar YouTube atau dalam komentar postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Official dengan hashtag tiba-tiba bertanya. Pertanyaan seputar topik anak berkebutuhan khusus ataupun topik lainnya yang berkaitan dengan pola atau dengan parenting. Dukung terus program Tiba Tanya Ibu dan Bunda di YouTube channel Aris Merdeka Official dengan cara like, komen, dan subscribe. Mari Bunda, kita kembalikan anak ke dunianya. Sampai jumpa.